Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan gaya kepemimpinannya yang konfrontatif dalam isu perdagangan. Setelah Mahkamah Agung AS membatasi langkah-langkah tarif yang sebelumnya ia keluarkan, Trump tidak memilih untuk meredam kebijakan. Sebaliknya, ia mengumumkan tarif global baru sebesar 15% untuk barang impor. Keputusan itu merevisi rencana sebelumnya yang menetapkan tarif 10% secara menyeluruh. Kenaikan tersebut langsung memicu kegelisahan pasar dan respon cepat dari berbagai negara mitra dagang. Alih-alih melihat putusan Mahkamah Agung sebagai hambatan, Trump memposisikannya sebagai momentum untuk menegaskan kembali otoritasnya. Ia menggambarkan kebijakan tarif sebagai alat negosiasi dan perlindungan industri dalam negeri. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang batas konstitusional kekuasaan presiden dalam menetapkan kebijakan perdagangan. Putusan Mahkamah Agung dinilai sebagai momen penting dalam dinamika politik Amerika. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, lembaga yudikatif tertinggi itu secara tegas menegaskan batas kewenangan presiden dalam menggunakan kekuasaan darurat perdagangan. Pakar hukum menyebut keputusan ini bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan tentang supremasi hukum. Pengadilan menilai presiden telah melampaui batas konstitusional dalam memberlakukan bea masuk sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pesan bahwa kebijakan ekonomi sekalipun tetap harus berada dalam koridor hukum. Namun bagi Trump, isu ini tidak hanya tentang legalitas, melainkan juga strategi. Ia tetap mendorong tarif sebagai instrumen tawar-menawar global. Di Asia, Korea Selatan memilih pendekatan hati-hati. Pemerintah di Seoul menyatakan akan meninjau ulang kesepakatan perdagangan yang sebelumnya memangkas tarif dari 25 menjadi 15% sebagai imbalan investasi besar ke Amerika Serikat. Bagi industri kimia, farmasi, dan semikonduktor Korea Selatan, putusan Mahkamah Agung dinilai memberi ruang bernapas. Namun eksportir mobil dan baja masih menghadapi tarif tinggi yang tidak terdampak putusan tersebut. Dengan ekspor menyumbang sekitar 85% dari PDB dan AS sebagai pasar utama, pemerintah Korea Selatan tak ingin gegabah. Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, India berada dalam posisi kompleks. Sebelumnya, India dikenai tarif hingga 50% termasuk penalti atas pembelian minyak Rusia. Kerangka kesepakatan baru sempat dicapai dengan tarif diturunkan menjadi 18% untuk sejumlah produk utama. Namun putusan Mahkamah Agung membuat New Delhi berhitung ulang. Para analis di India menilai pemerintah seharusnya menunggu kejelasan hukum sebelum menyelesaikan kesepakatan sementara. Kini, delegasi perdagangan India cenderung menahan langkah lanjutan hingga arah kebijakan Trump benar-benar jelas. Di China, reaksi cenderung tenang. Beijing menyampaikan bahwa perang dagang tidak menguntungkan siapapun. Selama ini, China menjadi target utama kebijakan tarif Trump, termasuk bea tinggi pada kendaraan listrik dan bahan kimia tertentu. Analis memperkirakan tingkat tarif efektif terhadap produk China bisa menurun, memberi sedikit kelonggaran bagi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan domestik. Meski begitu, Beijing tetap bersiap menyesuaikan strategi dagangnya, termasuk memperkuat hubungan dengan Asia Tenggara dan Uni Eropa. Di Amerika Utara, Kanada menyambut baik keputusan Mahkamah Agung, meski mengingatkan bahwa tarif untuk baja, aluminium, dan otomotif masih berlaku. Nada optimisme muncul, tetapi kewaspadaan tetap dijaga. Hal serupa terlihat di Meksiko. Pemerintah di Mexico City menilai posisinya relatif kompetitif dibanding negara lain karena adanya perjanjian perdagangan regional. Namun, mereka tetap mencermati potensi kebijakan lanjutan dari Washington. Di Eropa,
Prancis dan Jerman menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam demokrasi. Para pemimpin Eropa menyatakan bahwa aturan perdagangan global harus adil dan tidak tunduk pada keputusan sepihak. Uni Eropa bahkan memberi sinyal siap menggunakan instrumen balasan jika diperlukan, sembari memperkuat kerjasama perdagangan dengan kawasan lain. Putusan Mahkamah Agung memang membatasi ruang gerak Trump, tetapi tidak menghentikan ambisinya untuk memainkan kartu tarif. Kini, dunia menghadapi ketidakpastian baru. Apakah kebijakan 15% ini akan bertahan, digugat kembali, atau menjadi bagian dari strategi negosiasi yang lebih besar?